Selamat siang, bagaimana kabarnya? 11 MIPA 4? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk di sini? Berapa orang? 4 orang. Kemana saja? Dispensasi sama sakit ya? Yang 2 dispensasi, yang 2 sakit. Baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang APBN membangun negeri. Nah, sebelum ke materi, saya ada sebuah motivasi untuk kalian, yaitu hidup adalah tentang belajar. Jika Anda berhenti belajar, maka Anda mati. Artinya gini, belajar itu tidak mengenal usia, dimanapun kalian pasti bisa belajar. Dan belajar adalah sebuah pengalaman. Pengalaman ini tidak bisa dibeli dengan materi. Ya. Jadi kalian teruslah belajar sampai akhir hayat kalian. Lanjut ke materi APBN. Di sini ada peta konsepnya, yaitu APBN tentang pengertian, fungsi, tujuan, sumber penerimaan, dan sumber pengeluaran. Pengertian APBN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian dapat saya simpulkan, APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat pendapatan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Nah, di sini ada 6 fungsi dari APBN. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Kemudian ada lagi yang kedua, fungsi perencanaan, fungsi alokasi, terus ini fungsi distribusi, stabilisasi, dan pengawasan. Nah, setelah dari fungsi kita ke tujuan APBN. Tujuan APBN di sini sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sini ya, APBN ini sudah mengatur kegiatan pemerintah dalam 1 tahun ke depan. Itu yang termasuk pendapatan dan belanja. Setelah itu kita lanjut ke penerimaan atau sumber penerimaan. Yang pertama yaitu sumber penerimaan terkait perpajakan. Nah, ini di Indonesia sendiri pajak itu banyak macamnya. Yang pertama pajak penerimaan pajak PPN, kemudian pajak penghasilan, pajak barang mewah. Setelah itu penerimaan negara bukan pajak. Ini dihasilkan dari perusahaan-perusahaan BUMN. Contohnya yaitu Pertamina, terus kemudian PLN, dan perusahaan-perusahaan lain. Ada lagi ini penerimaan yang negara bukan pajak, barang sitaan itu termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak. Terus ada lagi penerimaan hibah. Nah, setelah penerimaan mari kita lihat di pengeluaran pemerintah atau pengeluaran dalam APBN. Ini ada 2 jenis, ada 2 sektor, yaitu pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin. Nah, pengeluaran pembangunan ini contohnya yaitu pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung di pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk pengeluaran rutin, ini ada subsidi kepada otoritas daerah, ada. Kemudian ada lagi untuk belanja pegawai. Di sini saya akan spesifik ke dalam subsidi kepada otonom daerah. Nah, APBN ini sudah mengatur pendapatan dan belanjanya atau pendapatan dan pengeluarannya. Nah, di sini di tiap-tiap desa atau APBN itu menyalurkan kepada dana desa. Dana desa itu diatur dalam lurahnya atau kepala desanya. Setelah itu dia bebas untuk membangun, pemberdayaan atau dana yang lainnya. Nah, fungsinya di dana desa itu ada 3, yaitu pembangunan, terus kemudian pemberdayaan, pembinaan, dan dana tak terduga. Nah, kalau untuk pembangunan seperti pembangunan jalan di desa-desa sekarang sudah mulai bagus semua ya. Kemudian pemberdayaan ini di sektor seperti pembinaan PKK, pemberdayaan PKK, terus pembinaan Karang Taruna, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang terakhir yaitu
dana tak terduga. Ini bantuan-bantuan kepada masyarakat. Misal di desa kalian ada musibah yaitu banjir. Nah, dari desa memberikan sumbangan lewat dana desa tersebut. Dia mengambil dana desa kemudian disalurkan kepada masyarakat. Nah, di sini dana desa apakah tepat untuk membangun sebuah negara? Ya, sangatlah tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Karena itu dari bawah, dari pertama dari desa. Dari desa itu kan desa lingkupnya cukup kecil, beda sama kabupaten atau pemerintah pusat. Jadi dia sudah terstruktur untuk pembangunannya, perencanaan atau pemberdayaannya dan lain sebagainya. Saya sudah berwawancara dengan kepala desa yang bersangkutan, itu saya tanyakan, apakah tepat Pak dana desa ini diberikan kepada desa-desa untuk pembangunan atau perencanaan atau membangun negeri? Ya, sangatlah tepat. Di situ berarti langsung ke pembangunannya itu sudah tepat, ya kan? Terus kemudian pemberdayaan dan bantuan lainnya. Seperti kemarin BLT itu dapat 40% dari dana desa. Itu langsung diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan atau pihak-pihak masyarakat miskin. Itu langsung diberikan. Jadi 40% ini langsung diberikan kepada bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin. Itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya tentang materi APBN. Jadi APBN sangatlah tepat untuk membangun sebuah negara. Apalagi kalau disalurkan ke dalam desa. Desa mengelola sendiri tentang dana-dana itu, jadi dia lebih paham soalnya lingkupnya mengerucut. Itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.